Magister Kesehatan, Spesialis Forensik, Sarjana Hukum atau yang mewakili. Yang kami hormati, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat, Bapak Fauzi Rahman SKM MPH atau yang mewakili. Yang kami hormati, Pembina KSI Ashifa SKULM, Narsina Handayani Nasution MKep atau yang mewakili. Yang kami hormati, Ketua Umum Pul DFK, Saudara Kadir Yudo Suringgar, Esket atau yang mewakili. Yang kami hormati, Ketua Umum KSI Ashifa SKULM, Saudara Rizal Java Satya Raja atau yang mewakili. Yang kami hormati, pemateri Islamic Health Seminar X Antibiotik Dewan Dr. Dewi Inong Irana SPKK, Fellow of the Indonesia Society of Dermatology and Venerology, Fellow of Asian Academy of Dermatology and Venerology. Yang kami hormati, Ketua Pelaksana Islamic Health Seminar X Antibiotik Saudara Ahmad Ahdal, serta seluruh peserta acara Islamic Health Seminar X Antibiotik yang kami banggakan. Dengan mengucap syukur Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul di Zoom meeting ini dalam acara Islamic Health Seminar X Antibiotik dengan tema Conference Modern Health Issues for Muslims. Tak lupa selawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya di Yaumul Qiyamah. Sebelumnya, perkenalkan saya Nabila Farah Radia selaku Master of Ceremony yang insya Allah akan membantu acara pada hari ini. Selaku Master of Ceremony, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Acara pertama, pembukaan. Acara kedua, tilawah. Acara ketiga, sambutan-sambutan. Acara keempat, sesi dokumentasi. Acara kelima, sesi penyampaian materi dan tanya jawab. Serta acara keenam, penutup. Sebelum memasuki acara, izinkan saya membacakan peraturan kegiatan pada hari ini. Peraturan pertama, peserta mengganti username dengan format nama asli. Kedua, peserta diperkenankan menyalakan kamera dan menonaktifkan mikrofon selama berlangsungnya acara. Ketiga, peserta tidak diperkenankan mengganggu jalannya acara dengan mengetikkan kata-kata yang kurang pantas di kolom chat dan mencoret-coret layar. Keempat, pada sesi tanya jawab, peserta yang ingin bertanya diperkenankan dengan on mic, namun dipersilakan untuk menggunakan fitur raise hand terlebih dahulu sebelum ditunjuk oleh moderator, ataupun jika ingin bertanya di kolom chat bisa menggunakan format nama _ pertanyaan. Diharapkan memperkenalkan diri sebelum menyampaikan pertanyaan. Kelima, peserta wajib mengikuti acara ini hingga selesai karena presensi akan dibagikan di akhir acara. Keenam, bagi peserta yang hadir pada hari ini, dimohon agar bisa berhadir lagi pada rangkaian acara kedua pada tanggal 6 November 2022. Ketujuh, peserta diwajibkan mematuhi peraturan pelaksanaan kegiatan Islamic Health Seminar X Antibiotik ini agar dapat berjalan dengan lancar. Baik, langsung saja kita masuk ke acara pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita membuka acara ini dengan membaca doa. Pembacaan doa akan dipandu oleh Saudara Rizky. Kepada Saudara Rizky, saya persilahkan. Baik, terima kasih MC. Apakah suaranya terdengar jelas? Amin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wasallam ajma'in. Allahumma fir lana dzunubana wa dzunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya akramul akramin. Allahumma yassir wa la tu'assir, yassir lana kulla 'asir. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada saudara Rizky yang telah memandu doa. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara Haris. Kepada saudara Haris kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد
أليس منكم رجل رشيد صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah syukran kepada saudara yang telah membacakan tilawah. Semoga dengan membacakan tilawah dan kita juga semua yang mendengarkan mendapatkan keberkahan untuk jalannya acara pada hari ini. Ini katanya dari MC ada kesulitan untuk login lagi, jadi insyaallah saya backup sementara. Kita lanjutkan dengan pemaparan atau laporan kegiatan yang akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana dari acara Islamic Health Seminar sambutan yang pertama dari Ketua Umum KSI Ashifa FKULM kepada Ketua KSI untuk waktu dan tempat saya persilakan. Saya mohon izin masuk. Mungkin di sini saya dulu sebagai ketua pelaksana yang memberikan sambutan karena saya lihat ketua KSI Ashifanya belum berhadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat, Dr. Iwan Aflani, Magister Kesehatan Spesialis Forensik Sarjana Hukum. Yang saya hormati Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni FKULM, Bapak Fauzi Rahman, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Master of Public Health. Yang saya hormati Pembina Kelompok Studi Islam Ashifa FKULM, Arsina Handayani Nasution, Magister Keperawatan. Yang saya hormati Ketua Umum ULDFK Kak Sadit Prayodo Suringgar, Sarjana Kedokteran. Yang saya hormati Ketua Umum KSI Ashifa FKULM Kak Rijal Jafar Satya Raja, dan yang saya hormati pemateri kita pada hari ini Dr. Dewi Inong Irana, Spesialis Kulit Kelamin, Fellow of the Indonesian Society of Dermatology and Venereology, Fellow of Asian Academy of Dermatology and Venereology. Dan yang saya banggakan seluruh panitia dan peserta kegiatan Islamic Health Seminar and Ex Antibiotic and Islamic Medical Scientific Fair. Puji syukur kita haturkan hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di kegiatan kali ini, menambah ilmu kita dan wawasan kita. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana berkat bimbingan beliaulah kita bisa merasakan nikmatnya iman sampai sekarang ini. Saya izin untuk menyampaikan sedikit laporan mengenai kegiatan kita ini. Jadi Islamic Health Seminar atau yang disingkat IMSF, maksudnya IHS, yang dikolaborasikan dengan AB Antibiotik dan Islamic Medical Scientific Fair IMSF merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh KSI Ashifa FKULM bersama dengan ULDFK Indonesia. Alhamdulillah sampai saat ini pesertanya sudah peserta yang mendaftar sudah mencapai 320 peserta, yang mana nanti puncak acaranya akan kita laksanakan pada 6 November 2022 nanti. Kegiatan ini IHS XAB merupakan seminar, sedangkan kegiatan MSF itu merupakan lomba. Jadi IHS XAB sebelumnya kegiatan ini kita mengambil tema conference Modern Health Issues for Muslim. Jadi dalam tema ini kita membaginya menjadi subtema, yakni pembahasan mengenai psikologi, kedokteran, dan keislaman, yang mana dalam subtema keislaman kita mengangkat subtema yakni menilik kebenaran guna-guna berdasarkan tinjauan ilmu ruqyah syariah. Lalu untuk kedokteran kita mengambil subtema
LGBTQ+ bawaan lahir, perspektif dan terapi sederhana dalam dunia kedokteran. Dan dalam subtema psikologi kita mengambil tema healing dalam Islam mencapai kedamaian jiwa kembali ke fitrah. 3 subtema ini yang nantinya akan digunakan oleh peserta IMSF untuk memilih salah satu dari tema ini akan mereka pilih yang nantinya akan mereka buat dalam karya mereka. Dan 3 subtema ini juga yang akan jadi pembahasan kita dalam webinar nanti. Yang mana subtema mengenai pembahasan LGBTQ+ nanti akan dibahas oleh Dr. Dewi Inong Irana, spesialis kulit kelamin pada hari ini. Sedangkan 2 subtema selanjutnya nanti akan dibahas oleh Ustadz Muhammad Faizar, LC, dan Ibu Nadila Sapitri, Magister Psikologi, psikolog. Nah, webinar yang kedua akan kita laksanakan pada 6 November 2022 pada hari Minggu. Sedangkan MSF itu sudah berjalan sejak 2 Oktober dan nanti selesai pada 4 November. Pengumumannya akan kita umumkan di akhir acara webinar nanti pada 6 November 2022. Sebelum saya mengakhiri laporan ini, perkenankan saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh panitia, seluruh hadirin, dan juga khususnya kepada pemateri kita. Serta saya mohon maaf atas segala kekurangan dalam kegiatan ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran atas sambutannya kepada saudara Ahmad Ahdal. Kita lanjutkan kepada sambutan yang akan disampaikan oleh ketua dari Full DFK atau yang mewakili, yaitu di sini ada Afi Muhammad Saifullah, sarjana kedokteran. Untuk waktunya kami persilakan. Baik, terima kasih kepada kakak MC sekaligus moderator yang telah mempersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Puja dan puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat dan juga hidayahnya kita diberikan kesempatan, kesehatan, nikmat iman dan nikmat waktu luang. Alhamdulillah sehingga kita dapat berkumpul pada ruang Zoom sore hari ini. Lalu tak lupa kita panjatkan salawat serta salam kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW, pembawa rahmat dan pemersatu umat, dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Baik, sebelum saya mulai, saya ucapkan permohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh teman-teman, bahwasanya Ketua Full DFK Indonesia berhalangan hadir, oleh karenanya saya selaku Kepala Departemen Kajian Kedokteran Islam dan Advokasi izin untuk mengambil alih. Pertama-tama yang terhormat Dr. Dewi Inong Irana, spesialis kulit kelamin yang akan menjadi pemateri pada sore hari ini. Terima kasih banyak dokter dan selamat datang. Lalu yang terhormat juga Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat, Dr. Iwan Alfiani, MKes SPF SH, Pembina KSI Ashifa RKULM, yaitu Ibu Narstina Handayani Nasution, Magister Keperawatan, serta yang terhormat Ketua Umum KSI Ashifa, ada Saudara Rejal Java Setya Raja, dan juga Ketua Umum kegiatan pada sore hari ini, atau Ketua Panitia, yaitu Saudara Ahmad Ahdal. Dan tentunya kepada seluruh panitia dan peserta yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Baik, pertama-tama izinkan saya sedikit memperkenalkan dan bercerita bahwasanya antibiotik dan juga MSF yang diintegrasikan dengan acara pada sore hari ini, yaitu acara Islamic Health Seminar, merupakan acara tahunan yang rutin dilakukan oleh Full DFK Indonesia. Full DFK itu merupakan singkatan dari Forum Ukhuwah Lembaga Dakwah Fakultas Kedokteran Indonesia yang mencakup seluruh lembaga dakwah yang ada di Fakultas Kedokteran di seluruh Indonesia. Dan salah satunya yaitu KSI Ashifa FKULM yang dinaungi oleh Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat.
Nah, adapun tenderisasi pada tahun ini dipegang dan juga dimenangkan oleh teman-teman dari KSI Ashifa FKWLM. Nah, oleh karenanya Islamic Health Seminar yang merupakan program kerja tahunan juga dari teman-teman KSI Ashifa itu diintegrasikan dengan antibiotik. Nah, tadi ada disebut beberapa kali antibiotik. Bagi yang belum tahu, kepanjangannya yaitu Annual Training for Better Knowledge and Application, disingkat antibiotik. Dan diintegrasikan juga dengan IMSF, yaitu Islamic Medical Scientific Fair. Nah, sangat menarik pembahasan yang diangkat pada tahun ini, yaitu mengenai modern health issue for Muslim, dan tentunya tema-tema yang diangkat juga sangatlah menarik. Termasuk dengan tema yang diangkat pada sore hari ini, yaitu urgensi, ataupun apakah LGBTQ+ ini adalah suatu bawaan lahir, perspektif dan terapi sederhana dalam dunia kedokteran. Nah, kita ketahui bahwa dalam beberapa waktu terakhir di media sosial khususnya itu sangat berseliweran. Kita bisa lihat banyak sekali opini-opini yang beredar mengenai LGBTQ. Nah, oleh karenanya saya rasa penting untuk kita laksanakan kegiatan kajian ataupun webinar seperti ini untuk meluruskan opini masyarakat dan tentunya menjadi wadah untuk edukasi kepada masyarakat luas. Dan selanjutnya saya ucapkan terima kasih tentunya jazakumullah khairan kasir kepada teman-teman KSI Ashifa FKWLM yang telah memberikan kerja kerasnya dan juga tentunya memberikan segala hal ya untuk persiapan acara ini. Kami dari pihak Kuliah FK sangat berterima kasih dan tentunya saya ucapkan juga ucapan terima kasih kepada pihak dekanat dari FKWLM yang telah memberikan dukungan moral dan juga dukungan lainnya kepada teman-teman KSI Ashifa. Harapannya acara pada sore hari ini itu dapat memberikan kebermanfaatan yang luas untuk seluruh umat, tentunya juga menjadi ajang untuk edukasi kepada masyarakat luas. Oke, akhirul kalam, teman-teman jangan lupa untuk disimak seluruh penyampaian oleh pemateri dan jangan lewatkan kesempatan hari ini untuk menuntut ilmu yang sebanyak-banyaknya dari pemateri, yaitu Dr. Dewi Inong. Oke, saya tutup. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kesilapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih kepada Kak Syaifullah yang telah memberikan sambutan. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Ketua Umum KSI Ashifa Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat periode 2022, Saudara Rizal Java Satyaraja. Kepada Saudara Rizal Java Satyaraja, kami persilakan. Suara saya terdengar? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat pembina Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat, Bapak Fauzi Rahman, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Master of Public Health atau yang mewakili. Yang terhormat pembina Kelompok Studi Islam Ashifa Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat, Nurstina Handayani Nasution, Magister Keperawatan. Yang terhormat Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat, Kakanda Raditya. Yang terhormat Ketua Umum Forum Ukhuwah Lembaga Dakwah Fakultas Kedokteran dan yang kesempatan ini diwakili oleh Kak Muhammad Saifullah, Sarjana Kedokteran. Yang terhormat Ketua Pelaksana Islamic Health Seminar X Antibiotic and Islamic Medical Scientific Festival yang saat ini diwakili oleh adik saya Ahmad Ahdal. Yang terhormat pemateri Day One yang pada hari ini adalah Dr. Dewi Inong Irana, spesialis kulit kelamin, Fellow of the Indonesian Society of Dermatology and Venerology.
dan teman-teman panitia serta peserta yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya tidak banyak hal yang ingin saya sampaikan karena sudah disampaikan juga oleh pemberi sambutan sebelumnya. Jadi awalnya program kerja ini adalah Islamic Health Seminar yang disingkat IHS. Itu adalah program kerja besar dari kelompok studi Islam Ashifa, salah satu lembaga dakwah kampus yang ada di Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat yang pada tahun ini diintegrasikan dengan program kerja Islamic Medical Scientific Fair X Antibiotik atau yang merupakan program kerja dari Dewan Eksekutif Pusat Forum Ukhuwah Lembaga Dakwah Fakultas Kedokteran. Ya, tidak banyak juga yang ingin saya sampaikan. Semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar dan ilmu dan pengalaman yang diberikan bisa bermanfaat khususnya untuk kita sebagai umat Islam dalam menghadapi problematika yang ada sekarang ini. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Salah lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan ke MC. Mohon maaf, saya soalnya tadi MC-nya ngomong apa ya? Mohon izin menyampaikan, Nurse, tadi selanjutnya kata MC-nya sambutan dari Nurse Tina. Iya, Nurse. Masih banyak, Nurse. Ya, terima kasih. Saya mohon maaf karena suara putus. Kebetulan saya sedang di perjalanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita pada webinar sore hari ini. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah SAW. Semoga nanti yang bisa dapatkan manfaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pada sore hari ini Dr. Milana, kemudian yang saya banggakan Ketua Full DFK yang tadi diwakili, kemudian Ketua KSI Ashifa dan juga Ketua Panitia serta seluruh panitia yang sudah mempersiapkan kegiatan hari ini. Semoga kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar.
Kegiatan seperti yang disampaikan oleh Ketua Panitia ini dilaksanakan dalam beberapa rangkaian ya. Jadi nanti tanggal 6 November akan ada lagi webinar dengan 2 pemateri. Semoga bisa diikuti semua rangkaian kegiatan tersebut. Kemudian juga apa yang disampaikan oleh 3 pemateri dalam ini bisa kemudian diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kemudian tujuan dari dilaksanakannya kegiatan hari ini itu bisa tercapai. Saya sebagai pembina KSI Asifah mengucapkan terima kasih sekali lagi karena tadi seperti disampaikan oleh perwakilan dari FUL DFK, KSI pada tahun ini mendapatkan tender ya untuk kemudian menyelenggarakan kegiatan. Semoga kemudian amanah itu bisa ditunaikan dengan seoptimal mungkin. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Dr. Dewi Ino Irana yang sudah bersedia untuk bersamai kegiatan dari KSI Asifah dan juga FUL DFK, Forum Ukhuwah Lembaga Dakwah Fakultas Kedokteran seluruh Indonesia hari ini. Karena materinya materi yang sekarang sedang marak ya, semoga kita bisa berkontribusi untuk hal itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan. Mohon maaf Nurstina, ini berhubungan karena Pak Fauzi tidak bisa berhadir. Mohon izin Nurs untuk membuka acara kami. Mungkin karena Nurstina sedang ada kendala, saya saja yang buka. Jadi kita buka acara ini dengan membaca surah Al-Fatihah. Bismillah.
Baik. Alhamdulillah sudah dibuka tadi oleh Ketua Pelaksana. Jadi kita lanjutkan dengan inti acara ini, yaitu penyampaian materi dari pemateri kita pada hari ini. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, saya Ilmahti Asari Nur Alaina sebagai moderator pada hari ini yang insya Allah akan memandu acara penyampaian materi pada hari ini. Sebelumnya, izin saya untuk membacakan CV dari pemateri kita pada hari ini, yaitu Dr. Dewi Kirana, spesialis kulit kelamin, Fellow of the Indonesia Society of Dermatology and Venereology, Fellow of Asian Academy of Dermatology and Venereology, selaku narasumber untuk teman-teman dari operator. Mohon maaf, bolehkah nanti saya share? Saya sekalian cerita pengalaman lapangan sebagai seorang dokter, ya, supaya bisa boleh. Jadi dari dokter langsung gitu. Baik, oke, karena tadi dari dokter Ilham bilang dari beliau langsung, jadi mungkin bismillahirrahmanirrahim langsung saja untuk penyampaian materi dari dokter Dewi Inom, spesialis kulit kelamin untuk waktu dan tempat. Waktunya 50 menit, insya Allah dokter, dipersilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati para pendidik, masya Allah ya, masya Allah itu pahalanya masya Allah ya, Bapak rektor, dekan, wadek, Bu Tina tadi juga dari FK Universitas Lambung Mangkurat ya, kemudian Kak Nabila, Kak Ilma, kemudian Ketua Panitia Kak Ahmad Ahdal, Kak, kemudian Kak Saifullah, itu namanya sama dengan Bapak mertua saya ya, Saifullah Nur Muhammad Saifullah. Beliau seorang profesor ahli yang mendirikan bagian liver di FKUI RSCM, masya Allah ya. Kemudian saudaraku M Ikhwan dan juga Kak Rizal Jaffa ya, kemudian juga Kamilawati. Kamila ini bahan presentasinya Kamila yang selalu hubungi saya, sudah saya kirim ke Kamila dalam bentuk PDF. Nanti silakan dibagikan ke peserta yang hadir ya semuanya. Saya izin share ya, izin share dulu. Saya mau cerita sebagai dokter ya, sejawat sekalian yang masya Allah, adik-adik semua sejawat yang insya Allah nanti akan menggantikan kami, saya dan suami insya Allah. Ya, izin ya share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin share dulu mungkin sebentar ya. Sudah terlihat? Ya. Sudah terlihat dokter. Ya, saya dari lulusan Fakultas Kedokteran UI tahun 87 lulusnya ya. Seumur dengan ibu atau neneknya barangkali. Kemudian spesialis kulit dan kelaminnya juga dari FKUI. Kemudian saya anggota ID Perdoski, American Academy of Dermatology, International Fellow, menikah dengan Dr. Muhammad Julwan Pribadi, spesialis penyakit dalam, konsultan gastro, enterohepato, dan spesialis kedokteran penerbangan. Beliau waktu itu lulus dokter, kami udah dapat SK, mau ke mana? Lombok, kita suka sekali pantai, mau ke NTB waktu itu. Tiba-tiba dipanggil wajib militer. Saya nggak suka sama TNI, kayak celananya kayak lontong. Maaf ya. Tapi ternyata begitu jadi TNI, beliau masya Allah. Sudah pensiun 2 tahun yang lalu, umur 58, sekarang kami berusia 60 berdua. Itu beliau pangkat terakhir, alhamdulillah Jenderal Bintang 1, Marskal pertama ya, purnawirawan saat ini ya, masya Allah, alhamdulillah ya. Idealismenya bisa kita contoh, beliau adalah dokter yang sangat ideal. Jadi kami ke daerah-daerah ya, anak-anak 2, tidak ada yang suka jadi dokter karena lihat bapak ibunya pulang pagi. Setelah masuk darurat militer kami di Aceh, ya maaf nih tuh. Jadi saya pernah di dokter jaga di RSPMI Bogor, kemudian ikut suami ke Kecamatan Biriangkanaya, Sulawesi Selatan. Itu sampai saya di di Sulawesi Selatan di Pangkalan Udara ya, Mandai. Kemudian pindah jadi dokternya F-16, disekolahkan flight surgeon-nya di Houston di Amerika, suami. Waktu itu saya sedang di Sulawesi Selatan ya, tetap punya anak di sana sendirian, posyandu naik kereta kuda, ya, dibayar pakai singkong sama kelapa dan lain-lain. Tolong adik-adik sekalian, nanti kalau mau ngambil spesialis dan lain-lain boleh ke kota besar, tapi tolong bangun daerahnya.
mohon kembali ke daerah. Anak-anak kami yang pertama adalah arsitek, ya, lulusan FKUI semua, mantu juga metalurgi UI, semuanya anak mantu dari UI, tapi sudah ngambil S2-nya kemarin udah dapat LPDP. Mantu saya metalurgi di Manchester, anak saya di Wismar, Jerman, kemudian anak laki-lakinya FISIP UI, Mapres FISIP, Duta Muda ASEAN, terus Indonesia mengajar ke Kepulauan Yapen, Papua. Ini insya Allah akan pergi S3 tahun depan, baru melahirkan dengan lulusan psikologi UI. Insya Allah mereka setelah lulus akan membangun daerah. Ya mungkin dari berhubung suami saya ayahnya dari Sumatera Barat, mungkin mau ke sana, nggak tahu, atau Lampung, karena kami campur empat daerah. Tolong bangun kesehatan di daerah, ya. Jadi saya juga pernah di RSUD Kerawang. Nah ini waktu darurat militer kami di Aceh, ya saya masih wajib kerja sarjana, tinggal di barak triplek, ya. Itu sama agamanya, sama suku bangsanya bisa diadu domba. Ini penting sekali kita jadi dokter lah yang jadi pemersatu. Saya juga waktu itu mengobati keluarga dari GAM, ya. Dan sekarang udah beres itu adu domba. Sekarang yang disasar adalah dengan perilaku zina. Nanti saya cerita, ya. Oke. Keanggotaan saya sekarang anggota dan pengurus dari kelompok studi infeksi menular seksual Indonesia, kemudian kelompok studi dermatologi sosial Indonesia, geriatri, kemudian ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, anggota dan pengurus pusat, ya, bidang kesehatan. Kemudian Yayasan Peduli Sahabat, ini yang mendampingi yang mereka menggali ke fitrah. Kemudian saya pernah di LSM, ya, MIHAK mendampingi 500-an waria dan gay di Ancol selama 3 tahun yang penjajah seksual sebagai dokternya, ya. Lewat kegiatan saya pengajar tetap pranikah dan lain-lain. Kemudian ini mungkin sedikit dapat kemarin penghargaan dari Perdoski, Perhimpunan Dokter Spesialis Kami di Indonesia karena di masyarakat, ya. Kemudian juga anggota PIA Ardia Garini inspiratif karena saya di masyarakat walaupun saya istri TNI, tapi suami memperkenankan saya kemana-mana, ya. Ini saya saksi ahli di International Aircraft, di take down oleh YouTube karena paparkan data, tapi yang terbaru ada yang 4 bulan yang lalu. Silakan dilihat teman-teman sejawat sekalian, ya, adik-adik sejawat, nanti dilihat aja. Kita harus berani menyampaikan kebenaran, ya. Saksi ahli di Mahkamah Konstitusi, ya, untuk KUHP yang sampai sekarang belum juga disahkan, ya, tentang perilaku zina. Ini kemarin yang di sebelah yang laki-laki ini adalah mantan LGBT yang sudah kembali ke fitrah, ya, ini ramai sekali. Kemudian ini juga saya di Macan Idealis, kemudian ini di Lakipat Channel, ada juga yang baru di Ari Untung, silahkan dilihat. Ini juga saya potongannya diambil sama orang, dibikin, tidak ada gen LGBT seperti yang hari ini, tapi saya akan lebih luas. Juga di TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut. Untuk di TNI itu sangat tegas sampai saat ini peraturannya, berzina, jadi berhubungan seks dengan bukan istri atau suaminya, kena penyakit IMS, infeksi menular seksual. Sekarang kita sebutnya bukan PMS, ya, infeksi menular seksual, IMS. Itu kena penyakit tersebut itu akan tidak bisa naik pangkat, tidak bisa menjabat jabatan, ya. LGBT dipecat. Kenapa? Karena penularan paling gampang lewat dubur, nanti kita bahas, ya. Kemudian ini untuk pasukan perdamaian TNI sudah 30 angkatan, pulang saat ini 0, ya. Tidak ada lagi yang kena HIV dan IMS, Masya Allah, Alhamdulillah, ya. Ini saya di mana-mana. Terus mereka tidak tahu bahwa tadinya saya saya sebenarnya adalah istri TNI, tadi nggak tahu mereka, ya. Di AAU, kemudian juga Sesko, ya, ada di Sesko TNI, Sesko AU. Jadi para pemimpin dan laki-laki yang disuluh, ya, dan wanita, pelajar, UNJ, IPB, kemudian Syekh Kuala Banda Aceh, SMA Farmasi ITB, kemudian Al-Azhar. Ini saya kemana-mana, ya. Kemudian diundang oleh Gubernur Sumatera Barat karena angka HIV-nya tinggi sekali, ya. Di Banjarmasin itu juga tinggi loh, angka perilaku zinanya juga. Kemudian ini sekolah ayah bunda ada, kemudian ini saya pembicara nasional, ini di Amerika, kemudian ini saya pendampingan penderita HIV di Depok rutin tiap 3 bulan 100 sampai 150 itu 90% dari penderita HIV AIDS
Di Depok nih, kota Depok adalah LSL. Juga di daerah lain ya saat ini LSL. Nanti kita lihat datanya. Harus tahu nih sebagai nakes ya kan. Nah, ini program pencegahan, mereka diberi penyuluhan, kasih keterampilan, pendampingan psikologis, sosial, kasih keterampilan, kasih jalan keluar supaya tidak jualan bubur ya. Nih dia, maaf ya. Ini Kosis Pranikah, kemudian dia saya di BKKBN, radio streaming nasional dan lain-lain. Kemudian saya juga bekerja sama dengan Gereja Katolik, ini saya dengan Romo Andi ya, nanti yang sama pendapatnya. Kemudian juga dengan Gereja Kristen, kemarin pulang pergi ke sebelum COVID lagi turun tuh ya berapa 5 bulan yang lalu ke Kalimantan karena meningkat sekali saat ini di sana angka HIV-nya karena ada IKN. Bapak-bapaknya nggak bisa pulang, 3 bulan sekali baru pulang, akhirnya rumah pelacuran banyak sekali ya. Nah, ini menjadi masalah. Saya bekerja sama dengan dokter spesialis kulit kelamin yang di sana dan ngeri sekali ya ternyata sekarang. Dan ini atau pendampingan itu dengan waria dan gay ya. Kita kasih keterampilan supaya tidak menjajakan. Indonesia belum sejahtera. Makanya tidak ada, cuma dilarang, tidak boleh, tidak ada jalan keluar. Baik ya. Ini buku saya untuk anak muda SMP ke atas, gaul bebas kenapa enggak? Itu dengan bahasa anak muda. Dan ini untuk mungkin kecantikan saya 17 tahun di majalah Umi ya. Sekarang sudah nggak ada ya majalah Uminya. Bentar ya. Ini saya buka lagi yang berikutnya. Bentar, maaf. Nanti ini pengalaman ini sangat penting. Tolong adik-adik sejawat semuanya tolong dong ya. Nanti bangun daerah jangan di kota ya. Kalau mau jadi dosen 1-2 boleh, tapi yang lain tolong dong kembali ke daerah ya. Ini sulit sekali loh, masih jarang ya. Anak saya waktu lulus dari FISIP UI Indonesia Mengajar ke Pelaniapan Papua dari 3.000 pendaftar hanya 26 loh yang diterima ya. Sengaja tuh di situ nggak ada listrik ya. Zaman sekarang masih nggak ada listrik, nggak ada sinyal apalagi ya. Jadi tolong nanti, alhamdulillah di situ di ibu kota kabupatennya ada dokternya, dokter kulitnya ada loh. Karena saat ini di Papua itu yang tertinggi ya HIV/AIDS-nya, karena budaya mereka. Oke, kita mulai. Saya hanya lebih luas barangkali daripada sekedar hanya LGBT. Sekarang juga zina itu benar-benar banyak. Zina laki perempuan juga. Cuma, nah ini nanti kita lihat data ya. Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6. Tolong dilihat di sebelah kanan atas kita. Kita jelas sekali hanya kitab suci Al-Quran yang ada seperti ini. Apa itu? Anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu, ya. Kita harus jaga diri kita dulu, kita benar, dan keluargamu dari api neraka. Api neraka itu bukan hanya di neraka nanti di akhirat, tetapi di dunia itu banyak api neraka, penyakit-penyakit IMS dan mengerikan sekali yang 35 tahun saya alami ya. Waktu di Madiun itu saya pegang lokalisasi WTS ya selama 3 tahun. Karena kemiskinan, anak umur 13 tahun dinikahkan oleh orang tuanya supaya udah lepas tanggung jawab, jadi istri ketiga atau istri keempat dari orang yang kaya raya dan usianya sudah tua, kemudian udah punya anak umur 15, sudah punya anak, ya ada yang 1, 2 diceraikan, suaminya cari yang lebih muda lagi, nggak ada keterampilan, nggak ada keahlian, jual diri. Sedih sekali, ya. Saya di lokalisasi WTS itu yang menangani, ya kan? Jadi makanya ini kita penting sekali bagaimana caranya kita nanti adakan penyuluhan ya, bagaimana caranya supaya masyarakat sadar bahwa ini tidak benar. Cuman harus bekerja sama dengan kayak saya bekerja sama sudah 5 tahun dengan Pemkot Depok. Jadi bukan hanya dilarang perilaku tersebut, tapi apa yang menjadi dasar dari seperti itu? Ada kursus orang tua, ada kursus suami istri, ada kursus pranikah, ya, supaya siap benar-benar nih kalau mau menikah. Oke. Ya, jadi di tinjauan dari magis kesehatan. Jangan lupa kita bereskan dulu diri kita, keluarga kita, baru omongin yang lain ya. Oke, bismillah. Hubungan seks itu hubungan suami istri hanya dilakukan oleh suami istri yang sah secara hukum agama dan negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila ya. Ini secara agama ya, dan jangan mau dinikah siri ya yang perempuan karena gampang sekali dicerai. Kalau secara agama bilang saya ceraikan kamu 1, ini banyak sekali nih.
Saya juga kemarin kita ada bikin webinar tentang kejahatan dalam keluarga, kekerasan pada perempuan ya. Itu ICMI yang buat dan itu bagus sekali pembicaranya. Saya izin nanti boleh kalau mau di-share kalau ada acara-acara dari ICMI tentang kesehatan, tentang hukum. Apakah berkenan? Adik-adik sejawat sekalian? Tinggi dokter, sangat Ya, berkenan. monggo ya. Nanti saya share ya. Silakan ikut ya. Bukan suami istri itu zina. Ini penting sekali. Nggak ada di agama apapun di Indonesia yang setuju perilaku zina, apalagi lewat lubang kotoran pembuangan manusia atau dubur. Maaf ya, maaf. Nah, ini saya udah 35 tahun ngurusin beginian ya, astagfirullahaladzim. Nah, sekarang ini yang ada di Indonesia itu paham liberalisme. Persamaan hak adalah nilai yang utama, bebas, nggak ada lagi. Yang lain-lain, agama dan lain-lain tidak. Nah ini, jangan sampai kita masuk nih ke kita. Soalnya ini penghancuran, nanti proxy war. Makanya kalau di TNI sangat tegas. Karena yang diberi pengertian dan penyuluhan adalah para ayah. Ya, para pemimpin keluarga adalah bapak. Ini penting nih. Perilaku zina termasuk dan terutama. Kenapa terutama? Yang sesama jenis lewat dubur terutama ya. Tapi lesbian juga iya ya. Adalah penyimpangan seksual. Itu perusak kesehatan. Jangan lupa ya. Ini dari Kak Asmir Agus. Ya kan? Bagi dokter kita dan nakes, perilaku seksual menyebabkan penyakit lah yang jadi perhatian utama. Jadi saya tetap siapapun dia, apapun waktu di Aceh juga saya tangani semuanya penyakit-penyakitnya. Ya yang bukan memihak kita lah, bukan apa, kita semua manusia adalah tadi ya penyakitnya ya, kita nggak ngelihat latar belakangnya dan lain-lain, tetapi kita juga harus menyampaikan bahwa supaya mereka sehat ini jangan dilakukan karena menyebabkan penyakit. Jadi perilakunya lah yang menyebabkan penyakit perhatian utama ya. Jadi sexual behavior-nya yang penting ya. Akibat dari perbuatan zina itu penyakit IMS, jelas ya. Sekarang kita sebutnya IMS ya, bukan PMS. Di Amerika pun sebutnya sekarang bukan STD lagi, tapi STI, Sexual Transmitted Infections. Ya, jadi kita sebutnya saat ini atau PIMS, penyakit infeksi menular seksual. Itu macam-macam ya. Ini kemarin COVID juga dimasukkan ini, yang baru lagi sekarang ini belum dimasukkan yang baru apa? Cacar monyet belum, tapi walaupun itu terbanyak lewat dubur ya, tapi belum. Oke, HIV, sifilis yang paling tinggi di Indonesia saat ini 3 tersebut ya, herpes simplex genitalis. Oke, nah, gejalanya udah jelas ya ini semuanya. Kalau adik-adik sejawat udah melewati bagian kulit dan kelamin, barangkali udah tahu. Awalnya tidak bergejala, ini sangat mengerikan. Yang sekarang suami saya sebagai seorang subspesialis liver dan pencernaan, terutama mengambilnya liver, suami saya itu hepatitis C, saat ini belum ada obatnya, juga disebabkan karena perzinahan tadi. Mengerikan. Dan yang terutama dari lewat dubur. Ya, penyebabnya. Dari transfusi kita udah periksa, kan nggak ada. Jadi dari mana? Kok bisa dapat? Ternyata perzinahan. Ya, banyak ya. Ini nggak ada gejala dulu loh tadinya loh, jangan lupa ya. Hepatitis B udah ada imunisasinya, C belum bisa dibuat, sifilis belum ada imunisasi, HIV AIDS nggak bisa juga, nggak ada imunisasi. Sifilis itu bisa 25 tahun ya tanpa gejala. Saya banyak dapat pasien, kenapa? Kok anaknya cacat? Ternyata ya kan, bapak ibunya sifilis ya, yang nggak ada gejala. Ini tentu udah tahu semua ya, sifilis stadium 1 di bibir, herpes kelamin, gonore, kemudian sifilis stadium 2 ya, jelas ini dari semuanya. Ini tidak ada yang disebabkan karena dari WC. Penting diberitahu kepada masyarakat, nanti adik-adik sejawat semuanya sebagai dokter nakes, juga mungkin dari yang ikut di sini ada nakes dari keperawatan atau kebidanan ya, minta mohon dong itu disampaikan bahwa ini tidak menular. Satu lagi, saya mohon dong, ini banyak sekali pasien-pasien kami, pasien saya juga mengeluh. Jadi kalau udah ketahuan HIV diperiksa di puskesmas, itu diomongin, dibisik-bisikin sama nakesnya. Nakesnya kayak jijik gitu. Nggak boleh ya diskriminasi ya.
nanti mereka mendapat pembenaran bahwa ini itu nggak apa-apa gitu, ini didiskriminasi. Padahal kita nggak boleh diskriminasi. Penderita apapun dia kita anggap sebagai orang sakit yang harus kita obati dan diberikan penyuluhan supaya bagaimana mengobati, mencegah nanti supaya nggak kena lagi gitu ya. Jangan melakukan diskriminasi. Mohon ya nanti kalau jadi kepala puskesmas misalnya, saya jadi kepala puskesmas waktu di Sulawesi Selatan, nggak jadi kepala puskesmas, waktu di Sulawesi Selatan saya jadi orang kedua, itu pasien terbanyak waktu itu di sana, yang banyak sekali itu saya juga nolongin kepala nyangkut dan lain-lain ya, karena nggak ada pernah apa namanya embriotomi segala macam, karena emang nggak ada, jauh dari mana-mana ya, waktu itu masih sulit sekali ya. Posyandu aja mau pakai kereta kuda, barangkali masih ada juga di sana daerah-daerah di Kalimantan nih yang seperti ini. Nanti kalau adik-adik sejawat sekalian seperti itu, kalau ada yang HIV positif jangan ya, tolong dididik ya nakesnya semua untuk tidak diskriminasi ya. Mereka itu manusia yang mungkin sedang keliru jalan ya. Yuk kita luruskan, berusaha sambil diobatin, sambil kita beritahu bahwa ini jalan yang salah, bikin penyakit gitu ya. Bukan masalah orangnya ya, kita jauhi, nanti saya akan ulang-ulang perilakunya, perilaku seksualnya, perbuatannya, bukan orangnya. Oke, tolong ya. Ini penting sekali. Karena ini saya banyak dapat itu, akhirnya mereka diem, banyak yang jadi malas, jadi berobat, jadi males dan lain. Biarin deh saya buat nularin aja sama yang lain-lain, biarpun saya nggak ketahuan ini. Gitu akhirnya ya, balas dendam karena merasa didiskriminasi, dan ini bisa menjadi apa ya, alasan nanti untuk diskriminasi untuk penderita HIV di Indonesia atau yang sesama jenis. Oke. Nah, ini sarkoma kaposi generasi baru ya. Ini mutasi dari virus herpes kelamin ya. Herpes simplex genitalis HSG HSV2 ya. Herpes simplex virus tipe 2 itu mutasi. Saya waktu itu 2016 ikut di San Diego, ada kongres AAD. Biasanya saya setiap tahun 4 sampai 5 kali ke luar negeri untuk kongres. Ya, saya selalu masuk di IMS itu. Saya juga anggota ya dari American Academy of Dermatology. Saya selalu masuk di IMS, biasanya satu-satunya orang Indonesia ya, karena kan banyak sekali ininya. Dan ini penyakit baru, waktu itu bingung semua dokter ini dari mana. Ternyata 2019 sebelum COVID saya ikut yang di Washington, itu profesornya bilang bahwa ini ternyata mutasi virus dari virus herpes kelamin, dan terutama pertama kali ditemukan pada LSL, lelaki seks lelaki. Kita sebutnya sekarang nggak gay ya, LSL. Kalau di luar negeri, di Amerika bahasa Inggrisnya MSM, men who having sex with men. Oke, kalau di Indonesia kita sebut LSL. Kalau perempuan kita PSP atau WSW ya. Kalau di sana women who having sex with women, WSW. Ya, kemudian tapi ini mulai penyakit baru ini mutasinya di yang lewat dubur. Ya, ini kanker dubur yang saya hadapi sehari-hari sampai saat ini ya. Dan waktu itu kok meningkat ya sekarang ya. Kemarin anak 15 tahun udah duburnya mulai timbul kondilomanya ya. Seperti ini. Nah, bahaya IMS sudah tahu ya, mudah tertular HIV, kemandulan, kanker serviks. Nah, ini penting sekali. Nah, ini tolong dong. Kenapa perilaku yang lewat dubur itu tidak boleh ada dilakukan oleh semua orang? Tapi ini sengaja proxy war-nya dibilang aman. Anak muda itu merasa aman kalau lewat dubur. 1, nggak bikin hamil. 2, kemudian juga 2 apa? Nggak bikin hamil. 2, nggak kena dikiranya. Terus 3, pakai kondom. Pakai kondom dikiranya aman. Nanti kita bahas masalah kondom ya. Ternyata lewat dubur itu tertinggi resiko penularan IMS. Kelamin ke kelamin, kelamin lewat mulut, kelamin pakai alat, pakai tangan. Ada lesbian misalnya pakai alat atau tangan masuk, dan ini juga banyak saya penyuluhan ke anak SD. Saya udah keliling Indonesia, yang rutin juga ada ya di Jakarta, kemudian di Depok itu rutin. Kemudian saya menyuluh juga besok ke pesantren di Tasikmalaya ya. Kemarin juga ke sana macam-macam nih di asrama-asrama itu banyak ya kan. Karena mereka tidak tahu ya. Jadi ini kita penting sekali nanti mohon ini kalau sudah jadi kepala puskesmas nanti bisa disampaikan kan, ininya saya PDF-nya nanti saya
share ya buat semuanya. Nanti bisa dijadikan bahan untuk adik-adik sejawat sekalian ya untuk penyuluhan di masyarakat dengan bahasa yang sederhana. Tentu nggak seperti yang ini. Untuk masyarakat kita bikin bahasanya sederhana ya. Saya beda. Menyuluh anak SD dengan anak SMP sama anak SMA dengan mahasiswa tentu beda. Dengan ibu-ibu PKK kemarin saya ustazah itu beda. Terus ada yang di daerah kumuh beda lagi bahasanya, simple, banyak ini. Lansia beda lagi. Ya. Saya pembicara nasional sexual problem in elderly, sekarang banyak meningkat sekali usia laki-laki usia 60 tahun ke atas itu kena HIV. Kenapa? Karena sudah tidak bisa ereksi, disfungsi ereksi, akhirnya dilecehkan oleh istrinya. Jadi ini adik-adik sejawat sekalian yang perempuan, nanti kalau jadi istri, bapak-bapak itu kalau walaupun udah nggak bisa ereksi, disfungsi ereksi, tetap mau berhubungan seks. Kenapa? Produksi sperma itu baru berhenti ketika mati. Meninggal dunia baru berhenti ya. Tetap harus bukan melayani ya, karena perempuan bukan pelayan, menyenangkan atau bersenang-senang bersama suami mungkin pakai tangan. Nggak apa-apa kalau tangan istri, tapi tangan orang lain yang bukan suami atau istrinya yang sah itu tidak boleh ya. Nah, waktu saya di SMA masih ada yang ngomong begini, setelah selesai dokter, kalau gitu aku udah nggak perawan, aku bisa kena EMS, soalnya pacarku suka masukin jarinya ke vaginaku. Nah, nggak berani curhat ke orang tuanya. Ini penting sekali nanti. Tolong jadi tangan saya nanti, bismillah. Terutama dimulai di Kalimantan deh. Kan nanti saya share nih, ininya PDF-nya ya. Oke. Kelamin pakai alat, tadi bukan hanya hubungan kelamin dan kelamin. Nah, bukan kata saya loh ini, how is HIV spread? Dari CDC ya, ini yang terbaru-terbaru itu, anal sex is the highest risk sexual behavior. Vaginal sex is the second highest. Bener. Ini udah kebukti dengan data penyakit EMS terkini di Indonesia. Ngeri sekali di Indonesia 2020 itu penyebab ya, faktor resiko tertinggi HIV AIDS adalah dari LSL. Sedih nggak? Bukan dari narkoba lagi loh Indonesia. Jadi salah poster-poster di mana-mana. BNN, ada Pak Presiden dengan BNN. No drugs. Harusnya bukan no drugs nomor 1. No any kind of free sex. Ya, baru no drugs nomor 2. Nggak ada sekarang, bukan dari situ. Biasanya juga berganti-ganti pasangan. Ya. Jadi LSL paling tinggi resiko tertular HIV karena perilaku seks dubur, 1, suka ganti-ganti pasangan. Oke, ini tolong ya, harus tahu ya. Hari ini cocok sekali, tolong dong adik-adik sekalian, misalnya di teman-temannya ada yang ke arah sana, kita sebagai dokter harus jadi contoh. Ya, kalau nggak mau perilaku hidup sehat, lebih baik nggak usah jadi dokter. Nah, dokter spesialis paru merokok ada, harusnya nggak bisa seperti itu. Ya, dokter spesialis kulit dan kelamin kok LSL? Nggak boleh dong, ya kan? Gimana caranya mendidik masyarakat? Kok kita nggak jadi contoh? Ya nggak? Tolong. Tapi bisa nanti ada pendampingan supaya kembali ke fitrah. Biasanya ada masalah keluarga, terutama keayahan di keluarganya. Oke? Perilaku seksual sesama jenis lewat dubur itu menimbulkan penyakit baru loh yang belum ada obatnya. Nah, penyakit yang muncul pertama kali pada pelaku seks dubur itu HIV/AIDS di tahun 1981 di Amerika. Googling aja. Itu di Amerika mulainya dari mereka, dari yang lewat dubur. Tahun 81 mereka udah ada LSL ya. Dikasih Allah tuh penyakit HIV/AIDS. Kucing saya ada di depan mau tabrak mobil tuh, mesti turun dulu ya. Maaf sebentar. Sarkoma Kaposi ya. Generasi baru itu mutasi virus herpes tadi ya tahun 2016 di Amerika. Terus penyakit cacar monyet yang baru, dia belum masuk IMS tapi dia tertinggi saat ini di Amerika, paling tinggi, kemudian di kelompok masyarakat LSL. Oke? Kita nggak bisa bilang enggak, ini kayak gini. Tapi kenapa kok di Indonesia nggak berani menyebutkan di kelompok masyarakat tertentu? Udah bilang aja deh, apa? Ini nggak melanggar hak asasi manusia sama sekali enggak, justru kita sayang, betul nggak? Ya kan? Karena orang tuh harus tahu bahwa ini, makanya saya di take down yang waktu yang di YouTube itu. Yang lain-lain, Dr. Fidiansyah, spesialis kesehatan jiwa, itu kapan-kapan diundang beliaunya. Ini banyak sekarang macam-macam nih, banyak yang menjadi bundir. Tolong juga banyak dong yang ini, yang masuk spesialis kesehatan jiwa, kekurangan masih di Indonesia ya, yang Muslim terutama ya.
beliau adalah teman seangkatan saya, nanti lihat di YouTube ya, waktu itu bicara dituntut sama kelompok LGBT beliau karena bilang itu PPDGJ Indonesia itu punya kepribadian sendiri, nggak boleh yang sesama jenis itu dianggap kelainan jiwa. Lah dimarahin. Loh emang benar kan Indonesia punya ini sendiri kan? Sekarang gini, saya waktu jadi saksi ahli itu ada ketuanya Komnas ketuanya HAM Asia itu orang Indonesia, profesor, beliau seorang muslim, beliau bilang ya kan bahwa hak azazi itu ada batas negaranya, masing-masing punya kepribadian, nggak sebebas-bebasnya. Maaf, kalau sebebas-bebasnya boleh dong seorang bapak itu menzinahi berhubungan seks dengan anak perempuannya. Kan hak azazi. Kenapa nggak boleh? Karena kita punya budaya. Tiap negara berbeda dan kita Pancasila. Nggak ada agama yang setuju zina, sekali lagi saya ulang, apalagi lewat dubur. Oke? Tolong ya. Kenapa apa? Kalau di antara kalian atau teman-teman ada yang galau seperti itu, ada nanti caranya pendampingan secara psikologis. Oke. Kenapa penyakit HIV/AIDS? Tentu ya belum ada obat, nggak ada gejala, penyakit 3-10 tahun, harus minum obat ya, belum ada obatnya. Kenapa belum ada obatnya? Kenapa belum ada vaksinnya? Mutasi terus-menerus. Tentu dengan orang kalau dari untuk masyarakat saya bicaranya tadi mutasi itu apaan sih? Mutasi itu artinya anak cucunya lebih pinter dari kakek nenek buyutnya gitu loh, berubah sifat terus makin pinter jadi nggak bisa, udah nggak mempan lagi ya, nggak bisa dibikin antinya gitu loh karena pinter banget ya keturunannya ya kan, seperti itu ya caranya nanti menyampaikan di masyarakat. Oke, sampai saat ini sudah cukup jelas sampai di sini? Sangat jelas. Jelas ya, udah jelas sekali ya, Masya Allah. Pengalaman saya 35 tahun jadi dokter keliling Indonesia, nggak hanya di Jakarta. Oke. Nah, ini tadi dari 2020 ini baru Maret kita lihat. Ini 2020, 2001 juga sama. Usia itu yang tadi di bawah itu 2020 baru bulan Maret ya. Ada yang sampai Desember 2021 saya juga banyak ada. Silakan buka aja di Google di JNP 2P ya langsung gitu Google diketik seperti itu angka HIV/AIDS dan IMS dan HIV/AIDS tahun 2021 misalnya. Nanti sebentar lagi Desember 2022. Itu terbanyak itu usia produktif. Sedih nggak? Manusia Indonesia 20-49 tahun. 85,7% adalah usia produktif. Kan tadi, sakit-sakitan loh walaupun sudah minum ARV. Belum lagi kemarin tiba-tiba, ini pasien saya ada, dia sebelum menikah, dia hobinya berzina karena dia menikah, kemudian tiba-tiba ditugaskan Kalimantan, tapi bukan di Banjarmasin ya, bukan di Lambung Mangkurat, nggak dekat situ, nggak. Ya itu di Kalimantan di pelosok, beliaunya sedang bertugas di sana, ya. Kemudian bawa istri, dia bilang saya mau hamil, gimana nih tiba-tiba nggak dikirim obat ARV-nya karena jauh dari, katanya habis, itu sengaja, ya, supaya pada meninggal yang kena ini. Ini benar-benar proxy war, ya mohon ya. Tolong dong, kita sebagai dokter, ya nakes, tolong sampaikan kebenaran gitu. Dan kita sendiri harus jadi teladan. Kayak kami, misalnya kami hidup sehat, kita jalan kaki tiap hari, makanan sehat, itu sengaja kita perbuat ya. Jadi kalau lihat saya adalah seorang penderita autoimun lupus dan Sjogren syndrome sejak 5 tahun yang lalu, tapi saya hidup sehat, nggak boleh obesitas. Saya ke dokter spesialis gizi, ya kan. Spesialis gizi juga penting ya, lebih banyak lagi ya spesialis gizi, kesehatan jiwa, kulit dan kelamin itu penting juga, kemudian juga penyakit dalam ini penting sekali sekarang, ini penting, gizi juga banyak sekali, obesitas sekarang ya, sangat penting, apalagi yang penting, spesialis anak juga penting ya, ini sekarang, ya semuanya ada 4 besar ya, termasuk tadi spesialis kesehatan jiwa yang paling penting nih juga, yang muslim-muslim tolong dong. Jarang nih, soalnya konsep-konsep bisa diputar balik nih. Ya, udah tadi liberalisme. Nah, paling tinggi yang penderita AIDS yang udah ada gejala ya, berarti ada usia 20 sampai 29 tahun. Berarti ketularannya 3 sampai 10 tahun sebelumnya, karena kan nggak ada gejala dulu. Ini ngeri sekali, 15 sampai 19 aja meningkat sekali 2020 dibanding sebelumnya. 5 sampai 14 tahun juga ada, tapi ini sedikit ini dari ibu dan ayahnya ya, kalau yang 1 sampai usia tadi ya, 1 sampai 4 tadi. Oke, kemarin saya ada kasus
anak usia 8 tahun itu diperkosa sama ayah, ayahnya ada juga ya, tapi umur 10 tahun. Yang ini diperkosa dengan kakaknya, kakak laki-lakinya. Walaupun beda ayah, tapi itu kakaknya sendiri. Udah kena IMS ya, gonore, sipilis ya, karena kakaknya juga suka di luar dengan berzina dengan di luar. Itu mengerikan sekali ya, ini penting. Jadi umurnya berapa? 8, berarti masuk yang ini ya, makanya naik meningkat nih. Tadi ya. Ini nanti penting sekali penyuluhan. Nah, ini 2020 itu mulai 2020, makanya saya kasih yang 2020, faktor resiko penularan HIV/AIDS di Indonesia saat ini adalah dari LSL, bukan dari narkoba suntik. Ya, makanya penting sekali judulnya, bukan gen bawaan lahir. Emang bukan. Kenapa? Karena ini masyarakat merasa aman, dikiranya aman. Lewat dubur itu, pakai kondom juga bilang aman. Ini penting sekali, ya kan? Nanti gimana caranya? Yuk kita menghilangkan, jangan sampai melakukan perilaku seks bebas dengan ketahanan keluarga. Bikin kursus pranikah nanti, ya boleh. Atau ikut kursus pranikah saya tadi pagi di Masjid Nurul Asri yang pesertanya 1.700 orang, ya. Paling minimal ya 700 orang lah, ya. Separuh ada di YouTube, separuh lagi pakai webinar, ya. Ini itu seluruh Indonesia, pertanyaan-pertanyaannya banyak sekali dan mereka masyarakat tidak mengerti. Nanti adik-adik sejawat sekalian ini yang akan menyampaikan ya di masyarakat. Kita kalau mau kaya jangan jadi dokter. Oke? Tapi insya Allah bisa kok. Nanti tolong ya, ini saya kasih tips ya. Kalau udah mulai punya duit nabung, kita punya passive income. Misalnya ada rumah disewakan atau saham, sahamnya jangan saham yang aneh-aneh. Kalau saya saham misalnya di rumah sakit atau di saya punya saham di Baju Muslim Safira, waktu itu punya uang di Ticil, nabungnya emas. Mas kawin yang ahwat-ahwat nih yang putri-putri ini ya, minta mas kawinnya emas batang ya. Jangan perhiasan supaya bisa kalau ada apa-apa kita bisa jual. Mulai nabung ya, emas batang juga nabung, kemudian tadi ada passive income supaya kita tidak memeras pasien kita. Oke? Bisa ya? Insyaallah. Ini saya kasih taktik nih. Suami saya sangat idealis ya, beliaunya sangat idealis, dokter yang sangat idealis. Begitu pindah ke BPJS gajinya turun drastis. Pulang jam 7 malam ngerjain endoskopi dan lain-lain cuma 3 juta rupiah dari BPJS. Sebelumnya dari TNI lumayan tuh 15 juta walaupun nggak sesuai dengan keahliannya ya. Tapi jauh dibandingkan BPJS. Jadi saya ngundurkan diri dari pegawai negeri supaya bisa bantu suami supaya tetap ini. Tadinya saya staf pengajar, calon staf pengajar udah 2 tahun di FKUI RSCM, pulang dari Aceh, ya dari Daulat Mitel di Aceh, udah mau ngambil PhD di geriatri ya, subbagian kulit geriatri. Tapi saya ngundurkan diri aja deh, supaya tetap bisa mendampingi suami kemanapun beliau bertugas. Oke, ini penting sekali. Nanti kita punya passive income ya sebagai dokter ya, adik-adik. Tolong ya, ada yang punya kafe, oke deh, kafe. Kopi yang sehat misalnya atau makanan sehat, silakan ya. Jadi supaya kita tidak mencari keuntungan dari jangan jualan ya, jualan yang melanggar kesehatan, oke? Ini dia. Laki-laki di Indonesia kena AIDS 2 kali lipat perempuan, masya Allah HIV, ya kan? Nah ini yang terbaru sampai dari Desember 2021. Mengerikan sekali, laki-laki kena HIV di Indonesia saat ini 70%, perempuan 30%. Kenapa? Faktor risikonya homoseksual, LSL dan waria yang lewat dubur terutama, 27,7%. Zina laki perempuan nomor 2 ya, jauh belasan persen. Ngeri sekali loh, usia produktif dan pemuda, ini banyak sekali ya. Mengerikan sekali nih saat ini di Indonesia. Jangan lupa tuh LSL sekian tahun, pelanggan sekian, nanti saya ini. Ya, angka yang mengerikan ini adalah iceberg fenomen ya. Semuanya kan mahasiswa kedokteran dan nakes, insya Allah sangat cerdas, jadi bisa tahu bahwa yang ini kejahatan seksual sekarang ramai sekali. Ada yang diperkosa sama gurunya, pamannya lah, bahkan ayahnya sendiri. Saya ada pasien ayahnya sendiri. Ya, kemudian macam-macam itu adalah puncak gunung es. Nanti nonton saya waktu di ILC, itu yang dari LBH itu bilang kita yang tangani yang kejahatan seksual aja. Loh, nggak bisa saya bilang. Yang ini serem banget karena tanpa gejala, belum ke data. Sebenarnya ini yang tadi yang serem-serem itu yang cuman puncak gunung es loh. Yang gimana yang belum ada gejala, suka sama suka.
ya kan? Ini dia ya. Nih, fase ini udah tahu ya, fase HIV pertama ini segala macam, itu diare, bintik-bintik berat badan. Ini udah telat. Kalau ada yang datang seperti ini udah telat ya. Nanti adik-adik sekalian barangkali di penyakit dalam atau di yang udah masuk, yang udah esket barangkali sudah melewati ya, insya Allah seperti ini. Nah, kalau udah kayak gini, apa yang bisa dilakukan untuk negara dan bangsa? Ini anaknya cacat-cacat ya. Ini suami saya dulu nanganin ini waktu belum super spesialis, sekarang juga sama dari zina kenanya hepatitis C. Kalau udah livernya jadi sirosis berat, kemudian muntah darah ya perutnya gembung kayak gitu. Aduh, astagfirullahaladzim. Buat itu apa yang bisa dilakukan untuk negara dan bangsa kalau udah seperti ini? Apalagi kita ini adalah satu, tolong jadi teladan untuk masyarakat dengan gaya hidup kita, memberi contoh yang sehat, ya. Jadi tidak begadang, tolong ya. Tidak begadang, ini penting sekali. Ya, penting. Kecuali lagi jaga malam. Oke. Lain lagi itu. Tapi kalau lagi nggak jaga malam jangan begadang. Saya dulu lulus 6 tahun, saya dari keluarga broken home, jadi miskin ya. Saya kuliah di FKUI sambil kerja di Bursa Kedokteran UI. Saya salah satu yang perintisnya dari awal. Bursa Kedokteran itu toko buku ya di ini. Jadi dapat gajinya buku ya, bukan uang. Karena nggak bisa beli buku, bawa ini sendiri dan lain-lain. Itu waktu itu dosen Faal almarhum beliaunya bilang, kamu kalau mau lulus 6 tahun di FKUI berat banget, tolong tidur cepat bangun pagi. Itu saya lakukan. Ternyata itu hadis Rasulullah SAW. Rasulullah tidur ba'da Isya, bangun sepertiga malam. Dilarang berbicara setelah Isya. Tolong deh adik-adik. Nanti beda. Saya lulus 6 tahun, Masya Allah 6 tahun. Ya, jadi dari FKUI. Kemudian juga dari spesialisnya udah punya anak, jadi agak lebih lama, tapi saya Masya Allah. Ya. Dan penelitian saya di FKUI, tesis saya ya adalah pengaruh kerudung terhadap kerontokan rambut yang ternyata hasilnya, itu saya pakai pemeriksaan trikogram ya, 52 pakai kerudung, 52 tidak, itu mungkin lain kali bisa kita bahas ya untuk perawatan kulit dan rambut, atau hijab ditinjau dari segi kesehatan, boleh saya mau nanti mungkin di KSI ya Asifa bikin untuk para ihwannya kalau mau ikut juga boleh. Nanti oke ya. Ini kayak gini. Jadi perilaku seks zina termasuk dan terutama sesama jenis itu penyimpangan seksual kita anggap adalah perusak kesehatan. Kenapa terutama? Karena tadi penularan paling gampang lewat dubur. Bukan kata saya ya. Semua yang saya paparkan hari ini data. Tidak ada pendapat pribadi ya. Dan pengalaman lapangan saya ya yang betul-betul seperti ini. Nah, ini terbaru. Silahkan. Makanya saya di take down waktu itu ya. There is no gay gene. 500.000 orang itu diperiksa gennya. Tadinya saya mau ngambil tahun depan insya Allah mau ngambil di biomedik nih. Mau periksa lebih dalam lagi dibandingkan. Jadi pakai kelompok kontrol. Ya gennya tuh beda nggak sih sebenarnya. Tapi ini udah terbukti bahwa there is no gay gene. Ya, saya mungkin mau ngambil di FKM nanti kalau tetap mengambil PhD untuk bagaimana? Kenapa sih orang jadi itu? Ya, LGBT dari segi kesehatan, apa aja penyakit yang udah di ini, apa aja faktornya sebenarnya? Nah ini saya kepingin sekali ngambil PhD-nya nanti di sini, insya Allah. Mohon doanya, masih sehat. Untuk masyarakat nggak ada hubungan lagi karena anak-anak juga udah selesai semua, masya Allah, alhamdulillah ya. Udah beres semua, udah ada cucu 1, ya alhamdulillah ya. Nih, karena pergaulan, perilaku, lingkungan, budaya, keluarga hancur, ayah nggak ada, korban kejahatan seksual atau cari uang gampang. Ya. Pasien saya banyak yang peliharaannya bapak-bapak karena tadi udah nggak bisa ereksi, akhirnya di oral seks sama tadi LSL ya. Tapi dianya juga punya pacar lain, jadinya ya sekali-sekalinya hubungan dengan istrinya kena, astagfirullahaladzim, itu saya ada sexual problem in elderly ya. Oke, nanti ada kongres di Solo bulan Desember, GMS, saya adalah pembicara untuk bagaimana bicara di masyarakat, menyampaikan sebagai dokter kita menyampaikan kebenaran tentang kesehatan ini, penyakit-penyakit ini dengan bahasa bagaimana pendekatan pada community kita, masyarakat kita ya. Bahasanya jangan yang kaku-kaku. Kalau sama lansia juga gitu, saya dulu kan di geriatri itu kita pakai banyak film aja.
film gambar, misalnya ini nggak boleh mandi pakai air terlalu panas, pakai air ngacor panas, teng teng, ada gitu film lagi air ngucur terus nggak boleh gitu. Jangan pakai banyak tulisan, banyak yang udah nggak ngeliat, ya kan? Dengar juga banyak yang tuli, ya kan? Ini penting sekali kita nanti menyampaikan. Saya mohon adik-adik sejawat sekalian nanti ya jadi penerus kami, ya. Oke, itu. Jadi LSL itu kecanduan. Ada kelenjar prostat tergeser dari anus. Itu iblis kalau kita dari muslim, ini di kelompok muslim, jadi saya bilang itu iblis masuk. Jadi nyandu, itu G-spot laki-laki loh. Di dubur itu. Kenapa sih kok ketagihan bukannya sakit? Pertamanya doang sakit. Udah gitu yang disodomi itu juga keluar sperma, orgasme ya, keluar sperma juga. Kecanduan, kayak narkoba, tapi bisa ya. Dan informasi tidak benar di internet, tidak ada tentang penyakit akibatnya. Kalau buka di YouTube itu ada apa namanya G-spot, anal G-spot, ada di situ. Terus ada caranya gimana merangsang itu pakai alat-alat, ada yang alat-alat untuk onani di dubur, istighfar deh. Ini anak muda ngelihat kayak gini dikiranya aman. Nah, jangan pernah nyoba aja katanya ini saya, apa klien-klien saya. Nah ya, jadi kenapa perilaku LSL itu resiko tertinggi kena IMS. Udah tahu semua ya tadi ya, sebagai orang kesehatan insya Allah merasa aman. Dikiranya perilaku seks oral dan anal tidak bisa kena penyakit IMS. Padahal paling gampang lewat dubur. Tadi ya, bukan kata saya ya, dari CDC. Dan benar angkanya. LSL cenderung ganti pasangan. Sekali coba kecanduan seperti narkoba. Sangat berbahaya bila biseks. Istri dan anak bisa ketularan. Ini banyak sekali kasus saya. Kemarin ada yang meninggal, ini ada rekamannya. Dia kena sifilis stadium 2, datang ke saya, ibu-ibu nangis kayak apa pakai jilbab ya. Suami kok tiba-tiba kurus meninggal, ternyata AIDS ya. Dia juga udah kena HIV, alhamdulillah masih bisa diobatin. Kemudian kena sifilis stadium 2 karena suaminya banyak pacar laki. Ya, ternyata. Nah, ini penelitiannya nanti silakan dibuka aja. Nah, ini dia dari Dr. Abdul Haris Fagedipon dari UNJ ya. Saya waktu itu ke sana bicara tentang ini LGBT, itu saya tahu nggak, itu kita di demo sehari sebelumnya minta dibatalkan, tapi kita tetap jalan loh. Yang kita kasih tahu karena sayang kok, bukan karena benci, bukan berarti diskriminasi, enggak, justru jangan bikin dong, kasihan nanti kalau udah kena sakit gitu loh. Ini LGBT among students, a case study in several universities in Indonesia. Silakan dibaca ya, alasannya apa. Dari segi beliau adalah wadek ya, kok wadek, dekan FISIP-nya UNJ. Silakan, ini ada penelitian lengkap. Oke. Penelitiannya dari Universitas di Indonesia. Ini pasien saya, dia laki-laki 22 tahun, mahasiswa dari Indonesia bagian tengah, orang tua petani. Datang ke tempat saya dengan gejala penyakit sifilis stadium 2 seperti ini ya. Oke. Pacarnya 4 orang, ternyata 3 laki-laki dan 1 perempuan. Waktu itu yang dibawa, dia hanya berhubungan seks dengan pacar laki-laki karena merasa aman. Tidak akan tertular IMS, dikiranya nggak akan. Oral dikerjakan dan anal, kadang-kadang trisam, maaf ya, sudah lama nggak nyaman, ingin berhenti menjadi LSL, tapi nggak tahu harus kemana nih, ini penting sekali. Nanti kalau misalnya dapat pasien-pasien yang kena IMS kemudian di LSL, atau yang bukan IMS, yang EMS juga tapi dia zina, laki perempuan, masih anak muda, itu kemana? Di antar temannya mengetahui dari media digital tentang Peduli Sahabat, datang ke saya ya. Hasilnya positif juga, ternyata di RSCM positif, HIV-nya positif juga, selain sifilis tinggi sekali ya. TPH-nya 1/1000, pokoknya tinggi sekali deh. Itu tinggi sekali, VDRL-nya juga tinggi sekali ya. Udah, akhirnya diobatin udah, kemudian saya bayarin karena harus bayar kan, sifilis ya 700.000 sekali suntik, kali 3, kalau emang 1 kali nggak bisa, seminggu sesudahnya, kan sekarang dengan benzatin penisilin hanya tersedia di rumah sakit besar ya. Di rumah sakitnya di sana ada benzatin penisilin di bagian kulit dan kelaminnya. Ya, jadi kita itu saya bayarin karena dia nggak punya uang. Nah, dari itu. Sekarang saya tanya, kemana yang teriak-teriak hak azazi manusia? Halo? Bayarin. Kayak gini. Mana? Katanya LGBT hak azazi manusia.
Belum nanti yang cerita saya nggak beradab. Ini baru satu pasien. Tapi ini pasiennya soalnya kasihan banget saya. Ini istimewa lah. Yang pakainya kasus-kasus, kalau yang lain kan banyak yang penjajah seksual. Yang kemarin datang kira-kira sebulan yang lalu itu anak 15 tahun. Udah jebol dubur, jualan dubur. Keluarga hancur, ya nggak ada punya bapak ibu. Dia nggak punya, bapaknya datang cuma mukulin ibunya dan lain-lain. Ada juga anak yang asrama beragama di pesantren yang datang. Umur 15 tahun diantar ibu sama kakaknya yang perempuan. Mana bapaknya? Ada yang 17 tahun ganteng, tinggi, ketua panitia, tapi dubur udah hancur. Ternyata pernah mengalami pelecehan seksual, tapi dia nggak berani ngomong sama bapaknya karena bapaknya jarang pulang, kerja di luar kota. Ya, buat para calon istri nih, ahwat semua yang sejawat, tolong dong kalau suami kemanapun pindah ke kerja lebih dari 1 tahun yang jauh, ya. Kalau cuma sama-sama di Pulau Jawa nggak masalah, sama-sama di Kalimantan cuma bisa sejam, misalnya bisa naik mobil boleh. Tapi kalau misalnya jauh, tolong dong, ya ikut. Saya selalu ikut ya. Termasuk darurat militer itu, pasien saya 70 sampai 100 per hari waktu saya darurat militer itu. Saya tinggalkan supaya anak-anak juga saya ajak. Jadi alhamdulillah anak-anak jadi pendidikan terbaik ada di orang tua ya. Semuanya lulusan UI alhamdulillah. Beasiswa S2-nya juga beasiswa di luar negeri ya alhamdulillah. Oke, jadi ini saya kembali ke sini. Ini seperti ini kemana yang teriak-teriak Kak Azazi. Nah ini ada kayak gimana tuh, kayak Palembang, Padang, Lampung. Nanti saya kita ini ya. Nih dubur kayak gini, ini saya hadapi ya. Sekarang kok makin sering saya pasien seperti ini. Oke, ini kanker dubur ya. Terus mau apa? Ini dikerok duburnya, kemudian dijahit, kemudian pakai kolostomi dong. Kantong kolostomi 1 hari berapa? Harus diganti. 50.000 kan harganya? 20 sampai 50.000 ya. Terus mau dapat duit dari mana? Kerja gimana? Mau jadi TNI? Nggak bisa lah, pakai seragam. Sininya ada kantong kolostominya, ya kan? Ini sengaja ini. Jadi nih 400 triliun ya anggarannya untuk ini, harus minum obat ini economic burden. Jadi waktu itu teman saya seangkatan Dr. Muhammad Subuh adalah Dirjen P2P-nya di Kemenkes. Sekarang beliau udah pensiun ya. Sama seumur saya soalnya. Nih, bilang Inong ini economic burden, menghabiskan uang negara. Ini jam kerja yang hilang, tidak sehat selain tidak masuk kerja ya. Nih. Dan penularan paling gampang untuk penyakit EMS terutama HIV itu adalah lewat dubur dong, ya kan? Ketuhanan yang Maha Esa nggak ada yang nggak setuju ya. Kemanusiaan yang adil beradab nggak ada. Oke? Nggak sesuai dengan Pancasila. Nomor 1 ketuhanan yang Maha Esa kita la ilaha illallah aja deh ya. Kan cuma satu Allah, la ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah, hanya ada Allah, ya kan? Itu aja di hati. Nggak beradab. Ini kalau bicara dengan agama lain di depan segala macam ini pakailah Pancasila. Anak saya waktu itu ke Papua juga gitu. Dia satu-satunya Muslim dan hanya bisa sholat Jumat 1 bulan sampai 2 bulan sekali karena jalannya nggak ada jalan yang bagus, jadi naik truk bisa 3 jam ke kota untuk sholat. Ya, itu nggak apa-apa juga satu-satunya. Tapi ternyata di sana sebenarnya NKRI cuma mau dipecah belah aja nih supaya hancur ya. Miskin sekali ya di sana, masih kasihan ya. Zaman sekarang lo nggak ada listrik. Oke. Kemanusiaan adil dan beradab. Ini pasien saya yang pungutin sampah di gerobak begitu ya, datang anaknya cacat otak gitu, kayak kepalanya nggak lengkap gitu. HIV iya, sifilis iya, istrinya juga. Ternyata hobinya suaminya walaupun punya istri menyodomi pria tunasusila. Terus saya bilang, ini saya benar bayarin ya, 3 orang berarti 6,3 juta kalau harus 3 kali ya suntik sifilis. Saya bayarin ya. Kenapa? Tobat bener nggak? Tobat dokter, kenapa? Terakhir saya menyodomi warianya itu, pria tunasusila-nya tersebut, dianya mencret keluar kangkung. Dokter, istighfar dokter. Kok dokter nggak sopan ngomongnya? Dokter ini spesialis, ahwat, berhijab. Kok ngomong begitu? Entar dulu, bukan saya yang bicara. Bagaimana itu dilakukan? Bahkan dari kaum muslim, bahkan dari dokter yang mengerti bahwa itu nggak beradab. Dan bikin penyakit paling gampang, infeksi menular seksual, penularan paling gampang lewat dubur. Zina dubur, apalagi zina. Jelas sekali di Al-Quran, 2 yang dilarang ketika haid, ketika lewat dubur. Oke? Haid ada bersihnya. Kalau di vagina ada bersihnya kalau lagi nggak haid. Tapi dubur kotor terus. Maaf ya, maaf. Ini kenyataan. Sampai saat ini barangkali
Afwan, mohon maaf ya teman-teman semuanya, adik-adik sejawat. Sudah cukup mengerti barangkali poinnya dari saya? Jelas sekali dokter, poin-poinnya. Dengarannya kaget. 34 tahun saya ngadepin ini, kok terakhir makin banyak dubur ancur ke saya. Makin parah ya dokter ya. Iya, tapi tolong dong, kita nakes ini jadi contoh, jangan melakukan zina, apalagi yang lewat dubur buat ikhwan-ikhwannya, please. Dan ini tolong kasih tahu ke masyarakat. Cuman bekerja sama nanti, bagaimana caranya kita, misalnya itu karena tadi kesejahteraan, nggak ada pendapatan dan lain-lain, ayo kerjasama dengan pemerintah setempat. Kayak saya di Depok yang kita kerjasama Tangerang Selatan, Bangka Belitung, daerah itu ya, saya kerjasama Tangerang Selatan juga parah banget itu. Kita kerjasama terus dengan macam-macam, dengan ustazah dikasih penyuluhan dulu, mereka main semua dari P2 TP2A. Kita main terus ya. Nanti puskesmas kan yang akan dapat nomor 1 tuh pemeriksaan nanti kalau ada yang penderita ya. Nah ini kondom dibuat untuk kontrasepsi, ukuran pori-porinya lebih kecil dari ukuran sperma. Jadi sperma tidak bisa lewat. Ibaratnya kayak jaring ikan. Nanti lihat saya di Macan Idealis, Kak Vasco tuh lulusan dari Teknik UI. Dia bilang, dok saya setuju nih. Saya udah berkali-kali bilang, ini kondom gue lihat pakai mikroskop Erecton, kok pori-porinya besar ya, ternyata lebih besar dari virus HIV. Ibaratnya jaring ikan, dia buat ngejaring ikan kakap. Itu pun keberhasilannya untuk KB itu 80% loh, nggak 100. Ada salah pakai, ada bocor, dan lain-lain ya. Sedangkan ukuran virus HIV itu sebesar ikan teri sama IMS yang lain. Tuh, bisa lewat kan? Kenapa? Dijual di minimarket. Menghalalkan zina juga. Dan ini proxy war. Oke? Nah, nanti ini penting sekali. Bukan ya, kenapa dijual di minimarket? Itu kondom, saya ke Harvard 2014 itu, kondom hanya mampu mengurangi resiko tertular AIDS sekitar 26% saja. Saya ke medical school, Harvard Medical School tahun 2014 kongres itu. Kenapa dijual di minimarket? Pori kondom lebih besar dari virus HIV, bisa lewat. Yaitu ciptaan Allah, ini buatan manusia, nggak ada ciptaan manusia. Semua dari bahan ciptaan Allah, ya kan? Ini juga nih pasien saya, dia berzina sama pacarnya, ML lewat mulut pakai kondom. Pasien-pasien saya yang sekarang anak muda banyak banget dari universitas negeri. Ada ini kena udah bonyok-bonyok, ada yang kena IMS, ada herpes kelamin yang nggak bisa sembuh, ada yang kutil kelamin kemarin, aduh astagfirullah. Dokter saya pakai kondom padahal. Ini pakai kondom cuma sampai pangkal, ini pangkal penis ya. Cairan mulutnya si pacar rupanya udah sering kemasukan segala macam, segala berbagai penis rupanya ya, istighfar dah. Nih herpes kelamin daerah. Nih bukan kata saya ya, dari CDC lagi. Latex kondom reduces the risk of sexual transmitted disease, ini masih belum STD, masih belum STI, ya kan? HIV tuh cuman ngurangin, bukan 100%. Kenapa aman pakai kondom? Makanya saya nggak setuju. Itu saya ke BKKBN bilang, udah nggak tulis lagi BKKBN kondom, salah satunya nggak ada. Oke? Jadi kalau mau jangan kena ya jangan berzina, jangan seks bebas. Oke? Ini penting ya nanti disampaikan ke masyarakat. Ini salah. Oke. Gambling ya guys. Enggak 100% perlindungannya. Tuh. Jangan ngeluh dan menyusahkan orang lain kalau kena. Emang bisa. Ini dia ya. Salam genre ini tolong disampaikan ke masyarakat ya. A dan B itu tidak berzina loh, tidak melakukan perilaku seks bebas. Kalau udah menikah jangan selingkuh. Dah. Mau sama laki, perempuan, pokoknya jangan berzina kalau udah nikah. Jangan berzina sebelum menikah ataupun sesudah menikah. Dah, gitu ya. A, B, C, D, E. B, C, ini kondom kalau yang terlanjur kena. Tetap juga harus minum obat. Ngurangin aja 26%. Tapi itu gambling. Kita masuk 74 apa 26? Bisa nanggung? Kan enggak. Pasien saya yang datang sekarang kena IMS rata-rata pakai kondom. 90% tuh pakai kondom. Ya. Kalau kepepes ya guys, jangan jadi kebiasaan nih. Coli itu emergency exit. Tolong kalau ngobrol nanti di anak muda penyuluhan ya teman-teman sekalian itu. Makanya kita harusnya bikin TOT nih. Disposable, gunakan jarum suntik sekali pakai. Ya, education. Ini buat yang pecandu ya. Sekarang kan udah enggak. Penyebab HIV di Indonesia dari narkoba suntik cuma 0,5%. Sementara yang naik sekali dari zina laki lewat dubur, istighfar. Ya, tuh. Edukasi ini penting sekali kayak hari ini. Nah, ini jangan lupa sebagai muslim, tapi semua agama sama.
Saya waktu kemarin diundang ke Kalimantan itu mereka ada 10 perintah Tuhan, dilarang berzina, satu lagi sebutannya sama zina, ya. Nah, tapi ingat kita nggak setuju perilakunya, bukan orangnya. Karena kita peduli dan sayang, because we care, supaya semua sehat. Tolong, jangan diskriminasi, jangan bisik-bisik gitu. Ih, ada orang tuh dia hati-hati jangan kena. Nanti salaman, pegang aja ketularan. Astagfirullahaladzim. Mereka itu manusia loh, sedang salah jalan. Adik saya waktu karena perceraian orang tua broken home sempat menjadi pecandu 14 tahun. Saya angkat dari pinggir jalan, nggak apa-apa. Cinta, akhirnya beliau kembali jadi ustadz sekarang. Masya Allah ya. Jauhi perilaku seksualnya, perbuatannya, jauhi penyakitnya, bukan orangnya. Apalagi kita sebagai nakes, dan kita tolong jauhi perbuatannya dong, jangan, ya kan? Jangan lakukan, jadi contoh. Kalau nggak usah jadi dokter dah, ya nggak usah. Perilaku zina dan terutama sesama jenis lewat dubur dan kejahatan seksual, dipicu pornografi nih juga nih, pornografi itu juga hati-hati sekali, merusak. Kemarin saya diundang ke Bandung, Universitas Muhammadiyah, tapi bukan FK-nya ya, semuanya mahasiswa datang, itu bersama dengan Bu Eli Risman, psikolog yang udah terkenal, barangkali tahu semua, Yayasan Kita dan Buah Hati, kemudian dengan Dr. Pukovisa, spesialis saraf konsultan, dosen saraf neurologi di FKUI, adik kelas saya ya. Itu beliaunya itu penelitiannya sampai masuk jurnal internasional, pengaruh pornografi terhadap kesehatan otak, ternyata merusak bagian otak yang namanya prefrontal cortex yang membedakan manusia dengan hewan. Itu kalau pecandu porno. Kemudian habis porno saya sambung dong. Udah tadi jadi rusak gitu emosinya dan perilakunya, Bu Eli Risman dari segi psikologi, kemudian akhirnya mencoba melakukan. Yang ada di sebelahnya ada laki sama laki dikira aman. Nih ya. Ayo kita mulai dari diri kita dulu ya, rusak kesehatan. Nih perlu pertolongan dan pendampingan. Jadi kasus kecanduan dunia non hetero ya, saya adalah konsultan dan juga dari pembina dari Yayasan Peduli Sahabat. Ini gratis, ini macam-macam, nanti ada kan ini PDF-nya ya. Silahkan pendampingan klien gratis ada, non hetero, pornografi, seks pranikah dan lain secara gratis, relawan PS lewat sistem yang dibangun Kasino ya, www.pedulisahabat.org, FB-nya Peduli Sahabat, silahkan ya. Ini juga bisa WA, oke, segala macam ini. Kemudian kalau terlanjur atau pernah lakukan seks bebas, segera periksa dengan diri ke puskesmas. Nanti tolong penyuluhan ke masyarakat gini, ya di sini misalnya ke remaja, anak jalanan, saya sama anak anjal, di penjara yang paling serem. Ya kan, karena dempet-dempetan cuma nyolong dompet, disodomi. Saya sering kerja sosial dengan anak-anak visip dari sosial ya. Dengan teman saya dokter itu. Saya diajak untuk kerja sosial. Sedih banget itu belum kepegang, kasihan banget nyolong dompet. Nangis-nangis anak umur 14 tahun kena udah sipilis, udah ada kutil kelaminnya di duburnya, istighfar, dia cuma nyolong dompet masuk situ, kedesek-desekan disodomi senior. Saya tanya kenapa kamu nyolong dompet? Ya soalnya bapakku pulang jarang pulang, udah gitu pulang marah-marah dipukulin. Kita nggak bisa makan dokter, aku harus makan, aku nggak bisa sekolah nih. Mama mesti makan. Aku kangen mama, mau pulang dokter. Inilah Indonesia saat ini. Kita sebagai nakes, kita mulai dulu dari diri kita. Jangan kita, masa ada nakes melakukan zina? Masa ada nakes melakukan zina, laknat, LGBT lewat dubur? Apalagi yang muslim? Jelas sekali dari apapun nggak beradab. Tadi ya, astagfirullahaladzim ya. Kita dulu mulai, ku anfusakum dulu. Ya, kemudian keluarga kita, yuk kita pelihara, baru nanti sekeliling kita baru. Tapi keluarga beres dulu, kita dulu beres. Oke? Nggak usah takut ragu-ragu, rahasia dijamin, ini tolong sampaikan ke masyarakat. Oke. Nah, sekarang kejahatan seksual, nih banyak nih. Katakan tidak siapapun pelakunya. Mau misalnya anak laki disodomi sama gurunya, saya dampingin banyak sekali, istighfar, segera tinggalkan, pergi, lari, teriak, tidak sekeras-kerasnya, jerit-jerit ya. Semprot dengan hand sanitizer cair atau air merica ditaruh botol ya. Tendang testisnya, laporkan ke orang tua, guru, ustadz, ustazah, P2T, P2A daerah setempat, polisi, puskesmas, satu lagi. Oke? Tadi saya belum taruh. Hotline-nya, call center-nya Sapa 112 atau WA-nya 08111 29129
atau 0813 176 17622 P2TP2A. Ya, silakan ya disebarkan ini ya. Oke. Nah, kalau ingin tahu di ini ya, IG-nya perdoski.id. 5 menit lagi, Dok. Baik, udah waktu habis. Kita ini tadi ya, perilaku seks bebas terutama homoseksual tadi yang paling gampang lewat dubur, akhirnya penyakit infeksi menular seksual, HIV, pemiskinan negara, kualitas manusia Indonesia hancur, ketahanan nasional hancur. Ini adalah proxy war. Pornografi, free sex, zina, homoseksual, kondom, narkoba, adu domba, ekonomi, korupsi. Ini sekarang penghancuran, nggak usah kayak Rusia sama Ukraina, nggak usah pakai bom atom, gampang banget ngancurinnya anak-anak Indonesia, pemuda Indonesia tadi lewat mata, ya. Oke. Keluarga adalah unit terkecil suatu bangsa. Nah, ini buat khusus buat yang kalau Muslim nih. Yang cowok-cowok tolong dong 3 orang yang Allah haramkan masuk surga. Pecandu Hammer dan pecandu macam-macam deh, bokep kayak apa. Ya, anak durhaka, dayus, laki-laki yang membiarkan kejelekan dalam keluarganya. Oke, hati-hati ya. Nih nanti ya, keluarga, cinta, komunikasi, waktu, mendidik anak itu agar imun bukan steril. Karena waktunya sempit, ini penting. Nah ini keren yang dilakukan oleh ini saya dengan Ibu Wali Kota. Ini setiap 3 bulan 150 ya, ibu PKK-nya itu ngetokin rumahnya, dia tahu dari Pak RT-nya data-datanya mana yang tinggal sesama jenis, ada penjajah seksual yang laki atau perempuan, diketokin rumahnya, dibawain pisang goreng, disayang, nggak mau keluar juga. Ini taruh pisang goreng ya, gratis loh, mereka nggak dibayar. Masya Allah. Ya, udah gitu diajak berobat, diajak tobat, nggak melakukan lagi. Keren ya. 90% LSL-nya yang paling depan ini umur 15 tahun sudah AIDS. Ya. Jadi dia dari 10 tahun sudah melakukan ya. Ini penting sekali dan banyak sekali tadi yang iceberg ya. Oke. Yuk kita ada hadis Rasulullah SAW, tanam walaupun besok kiamat ya, ada biji kurma di tanganmu, tanamlah. Itu 2, kesehatan lingkungan, kemudian juga dengan kita jangan putus asa, mulai dari diri kita dan keluarga kita. Terima kasih ya, cegah IMS, jangan lakukan seks bebas terutama yang sesama jenis. Ini saran saya ya, kondom hanya dijual di apotik, larang jual di supermarket. Kursus, ada kursus nanti. Nah, kursus ini tolong dong adik-adik sejawat sekalian yang jadi nanti bisa narasumber, nakes-nakes dilatih ya untuk tadi. Jangan lupa, jangan diskriminasi ya. Ini kayak yang tadi nih ya. Oke. Salam genre ya kan. Ini buku saya ya. Oke, barangkali sekian dulu. Maaf ya. Cukup panjang saya. Lengkap tapi insya Allah. Masya Allah, jazakallah khairan katsir, Dr. Inong. Iya. Maksudnya beliau menjelaskan dengan panjang lebar ya dok ya, dan disertai dengan fakta yang dokter sampaikan tadi, semuanya fakta dan data ya, bukan cuman opini subjektif saja, tapi memang datanya seperti itu. Di Indonesia sekarang ternyata yang tertinggi menyebabkan HIV/AIDS itu bukan lagi narkoba atau jarum suntik, tapi ternyata LSL ini ya dokter ya. Ya Allah, semakin ngeri. Tapi zina laki perempuan juga loh. Oh iya. Nah, pokoknya. Berarti memang lebih luas dari homoseksual, tapi juga zina ya dokter ya, free-sex. Iya, itu nomor 2 ya. Baik, oke, kita langsung saja ke sesi tanya jawab. Jadi untuk para peserta yang mau menyampaikan pertanyaan, mungkin dibatasi ada 2 pertanyaan. Oke, ini sudah masuk pertanyaan pertama dari Alia. Pertanyaannya, apakah benar jika LGBT itu faktor genetik dan bisa terjadi karena adanya riwayat keturunan dari keluarga sebelumnya, misalnya ada kelainan kromosom. Nah, kemudian itu pertanyaannya, dokter. Mungkin pertanyaan pertama boleh dijawab, dokter. Apakah katanya kalau ada kelainan kromosom yang di keluarganya, itu ada kemungkinan diturunkan dan menjadi LGBT juga dokter pada keturunannya? Dokter Inong masih mute, dok?
Kakak yang bertanya tadi mungkin nggak dari awal, ikutin saya ya. Ini hari ini justru yang paling penting, ini penelitian terbaru. Ini yang meneliti geneticists dari MIT dan Harvard, nggak main-main di Cambridge, Massachusetts, Amerika, ya kan? There is no gay gene, diperiksanya gen, nggak main-main lagi, ya, nggak ada keturunan sama sekali. There is no gay gene. Silahkan disebar. Itu bohong. Kalau misalnya dibilang itu di MRI katanya otaknya yang LGBT beda dengan yang lain, itu otak kecanduan. Sama dengan gambarannya dengan kecanduan narkoba, dengan kecanduan bokep, itu kecanduan. Tapi untuk gen LGBT sendiri tidak ada. Udah ya? Jelas. Oke, bisa dibantah. Tapi ya dari kelompok mereka banyak, oh kalau gitu ini bukan penyakit, kalau gitu nggak bisa diobatin. Coba sih. Ada pendapatnya dari, kan kita pendampingan banyak ya tiap hari, saya dan dari Peduli Sahabat dampingin yang baru-baru kayak gini. Ada pendapat dari kelompok mereka bilang begitu, kebenaran kalau gitu berarti bukan penyakit dong, bukan kelainan, nggak ada penyakit jadi nggak bisa diobatin. Kalau kelainan gen bisa diobatin, coba. Jadi ini kelainan psikologis sebenarnya. Oke, gimana Kak? Jawabannya udah? Oke, ada buktinya ya. Saya bicara data nih ya. Nggak ada. Silakan buka aja nanti di Google ya. Ini tentang ini. 29 Agustus 2019 terbaru. Habis itu nggak ada yang berani ngomongin. Kalau sama saya nggak ada yang berani ngomong apa-apa komentar. Ini waktu di ILC juga saya ini ya. Saya waktu di ILC saya ini juga saya tampilkan ya yang ini nih. There is no gay gene. Silakan buka sendiri. Nggak main-main. Nggak bisa dibantah ini. Nggak ada keturunan, nggak ada. Oke. Sangat jelas, Dokter. Jadi memang tidak ada sama sekali ya gennya. Kalaupun ada memang ke apa penyimpangan kromosom itu juga kalaupun ada kan sedikit dibandingkan dengan faktanya memang kayak punsa yang ada di Al-Quran itu ribut banget orang punsa ya. Ada gini-gini. Punsa itu cacat seperti bibir sumbing. Beda jadi ya. Tapi nggak ada sebenarnya, Allah hanya menciptakan laki perempuan. Udah, nggak ada diantaranya. Kalau ada 1-2 yang cacat bibir sumbing, kenapa? Bukan berarti ada grup bibir sumbing, kan nggak ada. Baik. Jadi ada satu lagi pertanyaan, Dokter, dari Kuku bertanya, jika pemerintah dan bahkan ada aparat yang sering melakukan seksual sesama jenis, bagaimana cara mengubah perilaku mereka? Padahal harusnya mereka jadi contoh kan ya, Dokter ya? Betul. Tapi kita mulai dulu dari Anfusakum dulu ya, diri kita. Keluarga kita beres, lingkungan sekitar kita dulu, kita urus dulu. Kalau semuanya mainnya kayak cacing tanah, oke? Kita di akar rumput, itu beres. Nggak usah ngomongin orang, kita benar nggak? Keluarga kita benar nggak? Sekitar kita dulu yang terdekat, benar. Nanti kalau punya di puskesmas, sekitar kita aja dulu yuk, kita suluh, kita ini, kita ajak ngobrol, kasih pekerjaan tadi, kerjasama dengan pemerintah setempat. Biasanya mereka itu karena kurang uang. Maaf ya, saya itu sampai di take down, Kak Sinyo Egi yang ketua Peduli Sahabat itu, kami diundang suatu daerah di Jawa Barat, saya nggak sebut ya daerahnya, karena mengerikan sekali, oleh P2TP2A. Tahu nggak? 12 anak umur berapa? 3-7 tahun saling sodomi. 3 tahun. Udah bisa ereksi. Daerah kumuh sekali. Bapaknya kerjanya di Jakarta atau di kota besar di Bandung dan lain-lain itu. Kemudian jarang pulang. Ibunya miskin, ngomel-ngomel melulu, ngumpul-ngumpul, ngobrol nggak keluanan. Akhirnya mereka anak-anak dikasih tontonan sama yang lebih tua, umur 15 tahun itu yang ngasih tontonan bokep tadi. Porno. Bagaimana caranya? Nah, ini dia daerah situ dibikin sibuk, misalnya dengan menanam tanaman yang bisa dijual. Nah ininya pemerintah dan kita bisa penyuluhan. Anak-anak itu dikasih kesibukan kayak yang tadi di Depok itu, kasih keterampilan gratis, potong rambut atau apa, ya, gitu. Ini kan nggak ada gen dari sononya, ibu bapaknya bukan LGBT, karena nonton bokep akhirnya pengen nyobain. Anak 3 tahun sampai 7 tahun 12 anak, coba. Langsung di take down sama YouTube karena kasih data. Tuh kasihnya. Saya berdua kasihnya saya lihat sendiri sampai mau nangis, serius. Saya dampingin gitu, ada yang kena IMS ada 1-2. Ya.
Tapi Masya Allah karena masih kecil didampingnya sama para psikolog dari Peduli Sahabat itu alhamdulillah mereka traumanya bisa dihilangkan ya. Jadi jangan sampai jadi trauma karena ngerasa kok ada enaknya ya, nanti dia cobain terus gitu loh. Ya kan? Mungkin ini terakhir dokter pertanyaannya, bagaimana cara kita mengetahui seseorang tertarik pada hubungan sesama jenis dan faktor apa saja yang membuat seorang individu terpengaruh kepada perilaku tersebut katanya dok? Ya itu ada di bukunya Kak Sinyo, nanti boleh lihat di internet barangkali lu gue butuh tahu ya. LGBT, gejala-gejalanya di situ ada tanda-tandanya. Kenapa tertarik sesama jenis? Biasanya lapar ayah ya. Karena kepingin ayah. Terus saya juga menawarkan nih untuk panitia, kalau kepingin sesi tanya jawab, kita sebagai sesama tenaga medis ya, teman-teman sejawat sekalian, nanti kalau mau nih adik-adik sejawat, sesi tanya jawab misalnya 1,5 jam, saya bersedia loh, nggak usah dikasih apa-apa ya. Mau kapan di luar ini boleh, misalnya mau bikin ahad malam, misalnya Mbak Daisa, boleh, ayo silahkan. Atau mau hari kerja malam boleh setelah Mbak Daisa, tapi ada yang jaga biasanya ya. Nggak apa-apa sih sambil jaga, barangkali lagi nggak ada pasien bisa. Kita sesi tanya jawab aja nih, karena kan ini waktunya sempit, karena yang saya paparkan harus luas, karena ini kita justru nanti adik-adik semua yang di lapangan nanti akan yang menjadi tadi kayak cacing tanah tadi ya. Untuk apa? Supaya kita semua selamat dunia akhirat. Setuju kan? Ya. Jangan lupa anfusakum dulu ya. Kita beres. Wa ahlikum. Jangan lupa ya, jangan nyalahin sana sini dulu deh. Kalau kita ada bom atom pun, misalnya kita udah ada bunker yang kuat sekali, nggak mempan, nggak akan hancur. Setuju? Nah, anak kami yang perempuan itu SMA dapat beasiswa di Melbourne 3 tahun, ya kan? Itu ada juga yang narkoba, zina dan lain-lain, tapi dia nggak ikut karena tadi udah imun. Yang laki-laki AFS, pertukaran pelajar di Amerika 1 tahun itu juga itu, tapi nggak melakukan tadi karena udah imunitas kita bentuk tadi di keluarga, ya kan? Gitu. Terima kasih banyak dokter. Ya itu ke panitia ya, teman-teman KSI, teman-teman dari Fodeska, Masya Allah ditawarkan oleh dokter Inong tadi kalau misalnya yuk diskusi tanya jawab apa aja deh ya kayak tadi kan itu ada salah pengertian kan tadi yang masalah keturunan tadi jadi kita saya nggak presentasi, kita ngobrol aja, terus kalau ada yang masih ragu-ragu atau ada nanti saya kasih ininya slide-nya yang dari tempat lain, misalnya ada yang dari psikolog dan lain-lain, saya punya link luas. Baik, mungkin kita sampai di penghujung acara. Alhamdulillah tadi dengan pemaparan materi dari Dr. Inong yang sangat luar biasa, dan juga udah beberapa menjawab pertanyaan dari teman-teman peserta. Sedikit saya mungkin simpulkan tadi memang ya pada faktanya ternyata perilaku seks menyimpang terutama zina tadi termasuk diantaranya dan terutama adalah perilaku homoseksual. Betul. Itu adalah perilaku yang menyebabkan penyakit yang merusak kesehatan dan juga tetapi lebih dari itu juga merusak generasi ternyata. Apalagi kita tahu ternyata pada faktanya yang banyak melakukan hal itu adalah pada usia produktif seperti itu. Jadi kebayang nggak sih gimana rusaknya suatu generasi ketika tadi banyak anak mudanya, banyak usia produktifnya yang melakukan penyimpangan seksual itu. Dan jelas-jelas kita tahu ya sebagai muslim bahwa zina apalagi perilaku homoseksual itu dosa besar seperti itu. Jadi itu mungkin take home message untuk teman-teman kita semua, apalagi kita juga sebagai nakes mungkin para dokter, calon dokter dan tenaga kesehatan lain itu sama-sama gitu ya, kita tadi menyampaikan juga kepada orang lain, terutama juga kepada orang-orang yang masih belum tahu mungkin bahwa ternyata memang tidak aman pada faktanya untuk perilaku seperti ini. Ini juga yang bisa. Baik, sebentar sedikit lagi ini saya lihat dulu ya, sudah terjadi seperti ini di Indonesia. Kalau adik-adik nggak tahu, nih seperti ini tuh gaya Islam Indonesia 6.400 ya. Tuh, nih. Lihat deh kayak gitu ya. About nih ya, nih lihat nih. See more nih, hak bersuara, hak memilih diperlakukan sebagai manusia Indonesia. Loh, bagaimana? Mereka kan itu nggak boleh sama sekali dan paling bikin penyakit tadi IMS ya kan. Itu di mana tadi daerahnya di sini di Universitas Lambung Mangkurat itu di mana? Kalimantan apa? Banjarmasin, dokter, Kalimantan Selatan. Di Banjarmasin ya, nih saya ketik ya, Banjarmasin. Oke, kita buka ya. Dani Bagai Banjarmasin, 901 ya membernya ya. Oke.
Si lihat, G pelajar dan mahasiswa Banjarmasin. Tuh. Tuh, Barabai, Binuang, Martapura nih. Pijat refleksi panggilan tuh nih. Habar rantau Badauh. Heboh. Ini dia. Tuh, salam saya bot tuh Batem yang disodomi. Tinggal di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Nih. Gitu ya, ini ngeri sekali. Bot Om umur 40 tahun. Astagfirullahaladzim. G Bandung itu ada yang umur 12 tahun. Di sini dia cari pasangan usia sebaya. Aduh, Indonesia seperti apa? Hilang laki-lakinya. Ya. Ini hotel ya kan? Dah. Astagfirullah, ya udah. Nih, saya ini dulu. Stres ngelihatnya. Tapi jangan lupa ya, nggak apa-apa, nggak usah stres. Kita biasa aja sampaikan kebenaran, nggak usah menghujat apapun. Nanti silahkan nonton saya yang di ILC LGBT, kemudian tadi di Macan Idealis. Komentarnya tolong setuju dengan Dr. Inong supaya manusia Indonesia sehat, positif, nggak ngelecehin mereka, nggak menyerang mereka. Nanti kita diserang. Ya. Baik. Baik. Masya Allah, terima kasih banyak dokter atas pemaparan materinya. Kita sampai di penghujung acara. Sama-sama, mungkin sekalian saya tutup karena MC-nya ada kendala lagi. Kita tutup sama-sama dengan pembacaan. Lahir batin ya. Mohon maaf lahir batin juga dokter. Jazakumullah khair. Insya Allah kita berkumpul di surganya Allah. Amin. Jadi saya selaku moderator mohon maaf jika banyak kekurangan dan masih banyak kesalahan. Semua kelebihan datangnya dari Allah SWT. Kita tutup dengan bacaan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Dr. Inong dan para peserta semuanya. Terima kasih, izin live. Sehat-sehat dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih. Terima kasih dokter. Tanya jawab ya, boleh loh ya, saya nawarin nih. Nggak usah kasih apa-apa ya. Baik dokter. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.